Alhamdulillah sehat. Jadi Kadin Jawa Barat sekarang udah kemarin diwakilan ya kakaknya lagi satu kali. Oke, terima kasih. Yang ketiga dari BSN, Pak Yus, sini Bu. Wakil dari wakil ketua. Ya. Wakil ketua siapa aja? Cucu aja tuh. Itu di bawah lagi pengen nyanyi. Yang pertama, BSN dan wakil ketua kita. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah dari Dekranasda, Ini ketuanya. ya, ini Kadin sendiri. Baju saya banyak. Jadi sekarang mau pilih buat dia karena beliau sedang melakukan sarjana dari beberapa komponen atau juga sama Tepuk tangan buat Bu dan ini asal segala tempat dan segala organisasi rasanya ada juga. Ya. Makasih. Adik dengan adik itu dengan satu lagi tadi yang adik dengan sekarang pengusaha dengan pengusaha. Kenapa saya jadi tahu? Karena saya dari Sulawesi itu membutuhkan kontak kemasannya. Jadi awal kami memulai bersama Kang itu adalah bagaimana caranya menggunakan QR code. Semua kan sudah paham QR code. Nah, QR code inilah yang paling penting petani itu wajib punya. Karena dengan QR code petani itu mempunyai bisa melakukan pasar sendiri. Nah, kami bersama-sama dengan Pasar Kopi mengedukasi lewat packaging, ya. Nanti packagingnya mau beli di mana terserah. Yang penting kami terus mengedukasikan, kami terus mempromosikan supaya tadi mengupgrade semuanya terus karena kita bisa membuat. Nah, jadi sebetulnya yang direktur jadi kopi itu kalau saya sih promotor. Jadi biar jelas semuanya itu. Pasar kopi dari kopi yang banyak berarti tekniknya adalah yang lebih kelihatan menarik dan elegan. Ya, baik, terima kasih. Sudah ada, tapi juga jangan cuma sebatas. Kami dari Badan Standarisasi Nasional, saya Nur Hamidi dari Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, rencananya hari ini sebenarnya kita mau video call dengan Bapak Menteri Pertanian, yaitu Bapak Sarul Yassin Limpo. Tapi berhubung beliau waktunya sangat strict, nah kami switch agendanya untuk kita menyapa daerah-daerah lain. Kita mengadakan serentak Pak Festival Kopi
nasional di 5 daerah. Betul, di satu di daerah Riau, yang kedua di Makassar, yang ketiga di Palembang, yang keempat di Jawa Timur, yang kelima di sini, Jawa dan Bandung. Bapak Ibu semua, kalau belum dapat kopinya, silakan Pak ambil di belakang, atau mungkin nanti dibantu dibagikan sama saya dibagikan sama Bu Nenek. Kita menyediakan 3 kopi untuk itu. Ya. Sebagai pengantar Bapak Ibu mengambil kopi atau menunggu kopi dibagikan, mudah-mudahan bisa dapat semua. Kami mengadakan di 5 daerah dan saya sudah menyampaikan. Kita berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan Jawa Barat. Kita mengundang 3 UMKM rekomendasi dari dinas yang sudah lulus uji mutu dari BPSMB dan Badan Pengujian Sertifikasi Mutu Dalam Dinas Indah Jawa Barat, dan itu dari kopi yang paling kanan ya, itu dari Kamboja, ya, dari satu lagi dari nanti kita perkenalkan satu, dan satu lagi saya undang juga jauh-jauh dari Pontianak, yaitu PD Kapuas Pratama. Silakan Bu Wira bantu dulu. Nah ini dia, beliau adalah petani kopi dari Kapuas Pontianak yang sudah lulus sertifikasi SNI. Nah terus yang dari UMKM Jawa Barat ada Bu Nenek ya dari Wanoja. Terus dari satu lagi dari Bu Lintang ya, dari satu lagi Pak Bibi. Kopinya sudah dapat Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Termasuk yang unggul ya di Jawa Barat, di nasional, karena Indonesia sendiri adalah penghasil kopi satu yang terbesar di dunia. Dan untuk di Jawa Barat sendiri ada kurang lebih 37.000 hektar dengan produksi kurang lebih 18.000. Terus luas lahan kopi yang ada kita juga di Jawa Barat 17.000 hektar, dan seterusnya. Konsumsi lokal kopi kita mulai naik karena dengan tren kedai kopi di Jakarta ini konsumsi kopi menjadi naik melonjak, gitu kan. Apalagi di Jawa Barat, di Bandung saja di satu jalan utama itu kedai kopi bisa berdekatan. Nah ini menjadi menarik ya selanjutnya. Oke. Terus, nah ini dia salah satu unggulan kopi di nasional adalah Java Preaner atau kopinya di Jawa Barat. Terus selanjutnya termasuk yang naik level kopi spesialis di dunia, dan termasuk kopi terbaik di dunia. Ini bukan kata-kata kita semata, ini adalah pengakuan dari Amerika Serikat. Itu pada saat di ajang kopi Asia Amerika atau Asia Expo 2016, dari hasil penilaian kopi-kopi yang ada di dunia, kopi Jawa Barat yang nilainya paling tinggi. Tepuk tangan buat kopi Jawa Barat. Yang ada Bapak Ibu semua, kopinya itu adalah salah satu yang dari Jawa Barat. Lanjut. Sebenarnya ini tujuannya dan target kita yaitu mempromosikan kopi lokal di Jawa Barat yang merupakan satu SNI di Indonesia. Oke, lanjut. Jadi di kita di SNI Bapak Ibu Santana Indonesia, kita sudah ada beberapa SNI terkait dengan mesin kopi. Jadi kalau Bapak Ibu produksi mesin pengolahan kopi itu bisa juga distandarisasi. Jadi mesinnya bisa ber-SNI. Lanjut. Ini untuk alat kopi. Lanjut. Nah, SNI ini dalam pengolahan kopi, misalnya untuk biji kopi yang sudah ada acuannya, dokumentasi SNI-nya. Selanjutnya, ini dia SNI produk kopi kita. Ada kopi bubuk ya, yaitu SNI 3542, ada kopi celup 4282, dan seterusnya. Sampai kopi instan kita ada acuan SNI-nya, yaitu SNI 2983, kopi susu bunga juga ada 6685 dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu kalau sudah punya produk tersebut, tinggal bawa ke lembaga sertifikasi terdekat. Salah satunya lab ujinya ada di BPSMB Indah Jawa Barat,
dan di elektronik itu kasih apa? Bapak Ibu tinggal bawa produk, Pak saya mau sertifikasi SNI dan sebagainya. Nanti ada testimoni dari pelaku utama kita atau pelaku kopi kita yang sudah bersertifikasi SNI. Mudah-mudahan saya harapkan dari Kopi Jawa Barat ada yang sudah bisa tembus sertifikasi SPP SNI, karena untuk mendapatkan SPP SNI selain lulus uji juga dia siap atau lulus dari audit manajemen. Nah, jadi mutunya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Kadin, tidak hanya kualitas tapi juga kesinambungan. Jadi produksinya itu Saya Hanila dari Pontianak. Ya, Pontianak banyak sekali ngambil di Jawa Barat. Perusahaan kita itu sudah SNI. Semoga Jawa Barat sudah dari SNI ya. Yang pertama itu emang tidak mudah, cuma apabila kita baik, insya Allah itu jangan baik. Kita mendapatkan pembinaan dari BSN Jakarta, dan pembinaannya juga dari awal kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang harus dilengkapi. Habis itu BSN Jakarta datang untuk audit perusahaan kami dengan alhamdulillahnya, dengan saran dan temuan yang mereka kasih itu bermanfaat bagi perusahaan kami. Contoh dari penggilingan, tempat penggilingan kita itu di bawahnya memakai keramik. Dengan temuan dari BSN harus menggunakan stainless. Di situ karyawan kita itu kerjanya lebih mudah. Temuan-temuan dari BSN itu sangat bagus bagi perusahaan kita, di mana untuk menjamin kualitas dan mutunya. Setelah itu sudah memenuhi audit, kita bersyukur sekali dengan udah SPPT SNI lulus, bermanfaat bagi kita, dan hasil penjualan omset di perusahaan kami dari sebelum menggunakan SPPT SNI itu omsetnya tidak hanya standar, contoh 1.000 dus per bulan yang laku. Alhamdulillah dengan adanya tanda SNI ini omset kita menaik. Iya, jadi 1 bulan itu kita naik 1.500 dus dalam bulan. Itu yang merek super aja. Kita banyak merek. Mereknya satu, jenis produknya yang banyak. Saya dari merek 2 enggak. Jenis produknya ada spesial, ada super. Makanya semoga di Jawa Barat ini yang banyak sekali berasal kopi bijinya. Ini tandanya lengkap. Ini saya sudah ber-SNI dan saya juga ada MUI sudah lengkap. Dengan ini masyarakat itu sekarang lebih pintar. Dia akan memilih produk yang lebih aman, yang digunakan untuk diminum. Kalau sudah bebas corona. Alhamdulillah juga bebas corona. Dengan adanya ini, alhamdulillah bisa kita naik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan yang harusnya dibawa dari tempatnya. Wih, luar biasa. Kopi Pangalengan, kopi warga Pangalengan. Jadi kemasannya sudah Febri ini. Febri Kemasan dari muda. free. warnanya udah kopi, jadi awis. Tos jatuh dia nanti. Kopinya dari di Pangalengan. Mohon maaf didoakan sehingga lancar Yang sukses. Baik, yang kedua adalah kami mohon dari Bapektif, untuk
ikut mari untuk menerima cenderamata dari Mbak Fetri ada? Terima kasih Pak Eda. Dan yang terakhir tadi ada tamu kita dari kementerian Pak, dari Kementerian Lingkungan Hidup, masih ada nggak? Kami mohon untuk ke depan untuk menerima cenderamata. Oh ini ada. Iya. Yang punya hutang. Yang punya hutang. Jadi kami dari Koperasi Pasaran Jawa Barat dengan Mbak Fetri yang ditunjuk dan mendapatkan izin untuk melaksanakan lelang baik spot maupun forward untuk di Provinsi Jawa Barat. Lelang yang tadinya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian sejak tahun 2016 tidak boleh lagi dilaksanakan oleh dinas, sehingga kami sebagai swasta, sebagai kooperasinya para petani dan kelompok-kelompok tani melakukan lelang tersebut dengan izin Pak Fetri. Jadi kalau di lembaga pembiayaan itu pengawasnya adalah OJK. Nah, kalau untuk pasar komoditas itu pengawasnya adalah Pak Fetri. Kenapa perlu ada pengawas? Karena lelang komoditas yang kami lelang itu adalah komoditas yang fisiknya, itu terkait dengan banyak aspek. Terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di bursa, itu yang virtualnya, yang internasional. Jadi kenapa harga internasional di kita itu tidak konsisten, tidak sesuai dengan harga yang di tingkat petani dengan yang di pasar? Karena pasar fisik kita tidak nyambung ke pasar virtualnya kopi. Jadi kalau konektivitas antara pasar fisik dengan pasar virtualnya sudah nyambung, nanti ada sinergitas, ada penyesuaian yang mendapatkan manfaat, tentu saja harus petani. Kalau sekarang di pasar bursa harganya naik, di petani tidak bawah, karena tadi tidak ada jembatannya. Jadi kami yang melakukan lelang secara fisik, tapi sebetulnya Mbak Fetri mengelolanya sebagai sebuah sistem, bagian dari pasar komoditas tadi. Lalu yang keduanya, kenapa harus ada legalitas? Karena kami didukung oleh pembiayaan. Jadi perangkatnya lelang itu di ujungnya, sebetulnya ada PPT tapi biar cepat lah. Di ujungnya itu yang berhadapan dengan pasar, yang berhadapan dengan para pengguna kopi, apakah dari konsumen maupun juga pengguna dalam jumlah besar seperti kafe-kafe jaringan sekarang, atau juga industrinya dengan spesifikasi yang berbeda, itu dijembatani dengan para petani melalui sistem lelang. Nah, sentra produksinya idealnya itu kemudian dibangun yang namanya sistem resi gudang. Sistem resi gudang, dan insya Allah tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan kehutanan yang juga mendorong untuk terrealisasinya sistem resi gudang di Jawa Barat. Di Jawa Barat sistem resi gudangnya baru ada untuk beras, untuk kopi belum ada. Kalau yang tadi sistem resi gudangnya sudah jalan, maka resi gudang ini bisa berfungsi multi, bukan hanya tempat penyimpanan kopi dan kemudian dirubah menjadi resi. Resi itu kertas berharga yang kalau sudah jadi resi itu mau diagunkan, mau dijual
jual belikan bisa. Yang penting resi gudang itu menandakan bahwa Bapak Ibu sekalian punya kopi sebanyak sekian ton dengan standar SNI, tentu saja itu syarat untuk masuk ke gudang. Dan dikelola di dalam gudang yang juga berstandar, bersertifikasi, sehingga kemudian nilainya bisa bertahan dalam waktu yang lama sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat berharganya. Jadi ini kemudian bisa digunakan luas sebagai akses kepada pembiayaan. Jadi kalau dulu selalu kan kita petani sulit mengakses pembiayaan karena tidak punya jaminan sertifikat tanah. Itu zaman dulu. Sekarang tidak perlu sertifikat tanah. Kalau Bapak Ibu sekalian punya sertifikat deposito bisa ya. Pasti Pak. Tapi punya kopi di gudang, tidak kemana-mana, kopinya diam di gudang. Surat berharganya ada si gudang diagungkan, aturan BI 70% bisa dicairkan, jadi pinjaman. Ya, sisakan impor ya. Ini legal, legal, ya. Ya. Pak Haji. Ya sebetulnya Koperasi Pasar Elang Jawa Barat, karena kami menangani dari Pak Haji semua komoditas yang unggul, yang potensial di Jawa Barat. Tapi kita karena sekarang sudah bicara kopi, jadi kami fokus di kopi. Kami juga melakukan yang sudah berhasil itu teh. Yang kopi sebetulnya pernah melakukan kami beberapa kali, tapi kami melihat kesulitannya mempertemukan antara penghasil petani dengan pembeli itu gapnya agak jauh. Jadi yang satu inginnya yang harganya tinggi, specialty dan sebagainya, sementara yang beli maunya yang murah tapi bisa diproses lagi menjadi lain dan seterusnya. Jadi ini yang keinginan kami dengan bekerja sama dengan pasar kopi, dengan Adi ini bisa membuat diskusi. Sebetulnya kita lelang itu tujuan kami cuma satu aja, adalah membuat petani kopi tidak ada lagi yang menjual cherry. Itu kan soal kualitas, soal cita rasa dan sebagainya, maka cuma pelaku bisnis yang bermain di situ. Tapi kami sebagai pelaksana lelang yang penting petani menjual tidak dalam bentuk cherry, karena begitu dalam bentuk cherry harganya Bapak Ibu sekalian sangat murah, tidak tahan lama. Tapi kalau petani bisa berhasil menjual dalam bentuk green bean, itu harganya langsung. Kita belum bicara yang soal specialty, karena ada pihak yang memang sengaja memilih dari yang asalan menjadi specialty, ada bagian sendiri. Tapi yang penting saat petani menjual menjadi green bean aja, itu bicara dari di bawah 10.000 menjadi di atas 50.000 sampai 100-an dan sebagainya. Jadi kenaikan kesejahteraan itu di situ, bukan di harga, tapi di kualitas. SNI memberikan jaminan kalau masuk ke resi gudang, karena dia syarat untuk bisa masuk ke resi gudang adalah fisiknya memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang bisa disimpan secara lama, itu ya. Karena kalau tidak standar mungkin bisa berjamur, bisa berubah rasa, bau dan sebagainya. Tapi belum bicara soal cita rasa. Soal cita rasa ada lagi ahlinya, lagi. Mungkin penjelasannya kami Koperasi Pasar Elang berbahagia
senang mendapatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan tadi Jawa Barat perangkat untuk mendukung perkopian itu sudah lengkap. Dari regulasinya sudah ada Pergub kopi, satu kebijakan atau regulasi yang tidak semua provinsi punya. Tinggal bagaimana sekarang Pergub tadi bisa dilaksanakan dengan konsisten oleh semua dinas di bawah provinsi. Yang melihat perkembangan produksi kopi dengan banyaknya bibit sebar dan sebagainya, kami membuat simulasi proyeksi dalam 10 tahun yang akan datang produksi kopi di Jawa Barat itu naik antara 30 sampai 50%. Pertanyaannya, kalau pemasarannya masih seperti biasa saja, siapa yang akan tertekan? Siapa yang akan terkorbankan? Tadi Pasti petani. Produksi banyak, salurannya segitu-gitu saja, maka kemudian barang akan melimpah, pasti masalah. Kami berharap dengan adanya lelang ini bisa membuat istilahnya jalan tol baru lah. Jangan sampai kopi Jawa Barat itu mulimpok, dia terus putar-putar. Akhirnya kemudian akhirnya petani juga yang korban. Tapi kalau ada jalur tolnya, istilahnya yang asalan, yang campuran itu ada pelepasannya, yang specialty silakan yang konsentrasi di situ bermain di sana, masing-masing dengan brandnya, dengan caranya dan sebagainya. Tapi kemudian harga bisa lebih stabil. Satu hal. Ya. Di sistem lelang kami itu ada lelang forward yang belum tersosialisasikan dengan baik dan juga susah dijalankan kalau tanpa sistem dijalankan keseluruhan. Lelang forward itu adalah komitmen memasok. Jadi Bapak Ibu sekalian, penghasil kopi bisa menjual sebelum panen. Bukan. Kalau ijon Bu, ijon itu dijual dengan harga pada saat menjual dihitungnya adalah ya, dan yang dihitungnya adalah buah di pohon. Ya. Kalau lelang forward yang dijualnya adalah green bean. Jadi produk yang akan dihasilkan setelah panen menjadi green bean. Tapi dijualnya sebelum panen. Sehingga pada saat panen, Bapak Ibu sekalian, itu tinggal masalah pengiriman saja. Panen saya mau ngirim kemana? Oh iya. Oke. Jadi ini saya men-trigger ini biar pikirannya merambah ke depan. Kalau memang forward jalan, karena forwardnya jalan, tadi jaminan harga itu bukan datang dari pemerintah, tapi dari pasar. Enggak. Libur enggak? Kalau yang ini Pak, sama ya? Oh iya, sama. Tepuk tangan. Selamat dulu. Jadi profesional ini tidak hanya terkait dengan keahliannya, tetapi juga mengenal secara praktis secara luas, terutama untuk perdagangan dunia. Kemudian meninggalkan daya serap. Daya serap khususnya dalam negeri.
Jadi yang selama ini kita kejar adalah luar negeri. Justru yang paling utama adalah dalam negeri. Kita itu masih rendah. Bagaimana kita membranding, bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita untuk kopi ini. Masih banyak sebetulnya yang harus kita gali di pasar dalam negeri itu sendiri. Jangan sampai pasar dalam negeri kita ini justru jadi sasaran dari luar negeri. Yang tadi saya sampaikan 45 ribu ton diisi oleh pasar luar, termasuk Jawa Barat ini diserbunya oleh luar Jawa. Jawa Barat ini ada kopi Aceh, kopi Medan, padahal kopi Medan enaknya kopi kurang-kurangannya. Nah kemudian nanti petani meningkatkan lokal market ya. Itu Bapak itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf rada ngebut karena waktunya sudah hampir jam 1 ya sekarang. Silakan nanti kita kalau dikasih waktu diskusi oleh panitia. Saya di sini juga bersama teman-teman dari Indah, dari Bisbud, dari Kehutanan maupun dari Perhutani. Demikian panitia yang dapat saya. Nah ini analisis biaya. Bisa lihat yang tadi saya sampaikan tidak efektif itu HPP misalnya untuk jadi di lahan pribadi ini dibandingkan dengan harga jual. Kemudian di lahan petani dan sebagainya. Signifikan. Kemudian juga dengan robusta. Kemudian kita coba kita lihat aktivitas di dunia ya. Kita bandingkan tahun 70 dengan 2016. Kita mirip kita sekarang. Tapi sekarang per hektarnya itu 2.000 rumah hidup. Meningkat cepat. Setelah itu sampai 6. Tahun 70 300.000 sekarang 2.000. Gimana kita lihat Indonesia? Malah turun. Kemudian kita bandingkan lahan pribadi rata-rata produksinya 715. Di perhutani tengahnya nih. Mungkin bapak tahu masalahnya kenapa. Nah, kita lihat sudah biaya produksi ya. Di Jawa Barat yang paling tinggi biaya apa ini? Ternyata biaya panen. Kemudian yang kedua biaya tenaga kerja. Sehingga harga apa? Ini persisnya. Ini kita di atas 60.000. Bandingkan biaya produksi di Brazil cuma 27.000. Kemudian di Vietnam kalau murah. Nah ini masa dunia 37. Jadi selama ini kita berpikir kita jual ekspor. Nggak mungkin laku dengan harga yang begini di kita. Lebih baik dijual di wayang, lebih baik jual di mana daripada di ekspor. Kemudian juga nilai tambahnya perbandingannya tidak apa, lebih banyak pertanian yang sedikit gitu ya dibandingkan dengan distribusi dan pengolahan. Ini semua udah tahu rantai penjualannya dari mulai petani sampai ke customer ini panjang sekali. Dan yang memiliki kekuatan itu hanya di sini. Petani tidak punya kekuatan modal, tidak punya kekuatan angkutan dan sebagainya. Jadi pedagang kok nggak ada lah. Tapi pedagang tidak ada modal. Dan tidak ada hubungan antara kami dengan. Nah ini potensi kita itu masih banyak. Kalau tadi baru 45.000 hektar, sebetulnya kita punya potensi Jawa Barat ini sampai 334. Jadi kita untuk kopi itu baru 10%.
Kemudian kita punya program pengembangan untuk yang wilayah Bandung Raya itu untuk Arabica dan ini untuk Robusta, Bogor dan wilayah Bogor dan Tasik dan sebagainya. Nah kita bedah ternyata kopi kita ini kekuatannya termasuk nomor 9 ya. Kemudian sangat cocok sekali untuk budidaya Arabica. Tapi kelemahannya apa? Nah ini harga green-nya sangat mahal, 60.000. Sementara pasar dunia tadi sampaikan di bawah 40.000. Kemudian gaya operasional terutama di perusahaan ini sangat mahal sekali karena jauh, terutama untuk panen segala macamnya. Dan produktivitas juga tidak. Kemudian peluangnya juga kita punya lahan dengan apa yang namanya perusahaan sosial ya. Kemudian permintaan domestik sangat tinggi. Ini terus bertambah. Yang dulunya tidak ngopi, orang Jawa Barat sekarang bertambah ngopi. Dan benar ada data. Ternyata Indonesia itu, terutama Jawa Barat, impornya cukup besar dari luar ini. Betul ya, Prof ya? Aneh kan? Kita gembar-gembor untuk ekspor, walaupun realisasinya kontainer, ternyata dibuat masuk ke Jawa Barat green-nya. Tapi ini lingkungan kita saja dan kita coba. Makanya tadi saya nggak dibuka datanya. Nah kemudian saya ini dibuka. Jadi impor green Indonesia itu terus meningkat mencapai 45.000 ton. Aneh kan? Baik yang bentuk dalam kemasan ataupun yang ada di KPKP itu tinggi sekali. Coba saja ke supermarket ada nggak kopi kita? Kayaknya barunya. Nah kemudian dari berbagai permasalahan di atas tahun 2018, 2017 kita sedang membuat namanya Pergub pengembangan usaha kopi. Ruang lingkupnya ini adalah mulai dari perencanaan, tata kelola budidaya tanaman kopi, tata kelola pengolahan kopi, tata niaga kopi, pembiayaan, kemitraan, dan pengawasan. Sebetulnya ini sudah cukup mencakup dari hulu sampai hilir. Tetapi kita jalan-jalan, ternyata belum ada yang merekatkan. Dinas Perkebunan membuat kegiatan dari hulu sampai hilir. Dinas Tidak begitu juga. Demikian juga dengan Dinas Kehutanan dan sebagainya. Jadi masing-masing bekerja keras, masing-masing bekerja dengan sangat luar biasa, tetapi yaitu dengan berbagai keterbatasannya. Jadi satuan apalagi tahun kemarin ya, Pak yang itu malah tidak ada penyebaran bibit ya. Tahun 2018, 2002 ya. Padahal yang utamanya adalah bagaimana di hulu dari mulai sertifikasi bibit dan penyebaran bibit ya. Malah tahun 2019 tidak ada plannya. Makanya kita melanjutkan membuat yang namanya rencana aksi multi-pihak implementasi pekerjaan pengembangan usaha kopi daerah Indonesia Barat. Jadi ruang lingkupnya bagaimana kita bagi-bagi tugas antara dinas di lingkup provinsi dengan para pemangku kepentingan baik swasta, petani dan sebagainya. Nah kemudian kita juga sebetulnya sudah di dalam Pergub ini sudah lengkap siapa berbuat apa, mengerjakan apa, sudah lengkap ini tahun berapa dilaksanakan. Nah kegiatan-kegiatan ini dirancang sampai 2022. Jadi misalkan yang paling parah selama ini
yang mengampu kopi di Hulu itu adalah Dinas Perkebunan. Tetapi khususnya untuk Arabica, lahannya hampir semua di Perhutani. Jadi tidak nyambung. Kadang-kadang di Hulu juga ke Perhutani juga susah masuk ya Pak ya. Padahal kami bagian itu. Nah sehingga kita coba di sini menginventarisasi dulu. Jadi jangan saling tumpang tindih gitu ya. Di 2019, mudah-mudahan tahun kemarin selesai, datanya lengkap. Nah ini ada di Sud, Butani, di Sud, mungkin tambah lagi satu lagi dengan PT-PT-nya. Mungkin kalau PT-PT-nya juga ada di Sud ya, Pak ya. Nah itu Bapak, jadi rinciannya sudah lengkap di sini tentunya. Apa, berbuat siapa, nanti mungkin sama-sama kopinya kita bagikan. Ini akan jelas sekali, masing-masing bisa akses di mana, baik petaninya sampai ke hulunya nih, ke hilirnya. Terutama di sini ada Indap dan UMKM. Nah kalau tadi dari BSN ada terkait dengan standarisasi, sebetulnya punya UPTD ya di Indap yang punya labnya lengkap terkait dengan sertifikasi kopi ya. Sebetulnya Pemprov itu sudah lengkap, tapi kenal deh. Nah mulai forum ini mudah-mudahan kita saling mengenal dan saling bisa memanfaatkan untuk tentunya kepentingan Jawa Barat. Nah ini sudah lengkap, termasuk hubungan kebijakan kemitraannya. Itu mungkin beberapa hal dari Pergub yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Nah ini ada beberapa langkah yang sedang kita bahwa areal penanaman kopi kita ini drastis sangat meningkat. Tahun 2015 ada hanya 33.000 hektar, tetapi tercatat di 2019 ada 45.000 hektar. Ini sangat cepat sekali bertambah. Kemudian